Ini kalau kita boleh tahu ya, ini apakah momentum Ramadan ini juga menjadi kesempatan ya untuk menjangkau masyarakat yang mungkin sebelumnya belum menggunakan layanan keuangan digital, Mbak? Iya, betul. Kalau, sekali lagi kita sebagai, pelaku penyedia jasa pembayaran ya, buat kita bagaimana kita sebenarnya bisa semakin memperkecil, hambatan terhadap masyarakat yang mungkin selama ini belum terjangkau, terutama untuk layanan formal. Jadi sekarang kan, orang lebih bisa gampang ya, dia, modal ponsel doang dia udah bisa bayar ibaratnya gitu. Kalau dulu mungkin orang masih ada hambatan, dia mungkin segan untuk datang ke, layanan formal, dia nggak mau datang karena mungkin prosesnya lebih kompleks gitu. Nah sebenarnya dengan adanya fintech ini memang kita, berusaha untuk memberikan solusi dan juga mengurangi hambatan dan bisa menyediakan, atau bisa melayani masyarakat yang selama ini mungkin belum terlayani dengan, pembayaran. Nah ini bagaimana akhirnya fintech-nya bisa menjangkau masyarakat yang mungkin daerah aksesnya masih sulit ya untuk mendapatkan keuangan digital seperti itu? Iya, eee, kita sebagai pelaku penyedia jasa pembayaran pastinya harus bisa menyediakan kanal-kanal supaya, proses onboarding atau pendaftaran konsumen itu jadi lebih mudah. Terus kemudian juga bagaimana kita bisa memperluas, merchant yang bisa menerima pembayaran digital. Contoh sekarang mungkin kalau, Mbak Shirley jalan di mana-mana kita tidak hanya di mall atau merchant enterprise aja yang udah bisa menerima pembayaran kris. Tapi merchant-merchant mikro atau misalnya UMKM bahkan kalau kayak, mikro gerobak gitu juga sekarang kita lihat udah banyak Tukang banget parkir yang pun. betul betul. Jadi sebenarnya, proses kemudahan itulah yang membuat antara supply dan demand itu jadi lebih terintegrasi gitu. Sekarang kebutuhan sehari-hari semua sudah bisa dilayani melalui pembayaran digital. Jadi sebenarnya peranan fintech di situ, adalah, selain untuk kita memberikan akses layanan yang lebih luas, tapi juga memberikan kemudahan supaya konsumen dan juga pelaku bisnis itu bisa dengan mudahnya mengadopsi pembayaran digital melalui fintech. Tapi ada support juga nggak? Mungkin dari sisi literasi keuangan dan juga edukasi digitalnya ada juga, Mbak? Pasti pasti. Kita, itu jadi satu hal yang secara reguler dan juga periodically harus kita lakukan dan harus kita berikan kepada konsumen dan juga kepada pelaku bisnis. Jadi kami, bersama-sama juga dengan regulator, terus kemudian bersama mitra juga, terus kemudian juga, para pelaku, digital di masyarakat ini secara reguler harus memberikan edukasi kepada konsumen bagaimana bisa melakukan pembayaran digital secara aman, gitu. Karena ini sangat penting. Semakin mudah kadang-kadang juga, potensi kejahatannya juga jadi semakin ada. Jadi, perlindungan konsumen itu juga semakin harus ditegakkan juga. Jadi masing-masing pelaku digital ya secara sistem tidak hanya harus dibangun secanggih mungkin, tapi juga edukasi dan juga komunikasi kepada konsumen itu harus selalu dilakukan. Gitu. Beberapa contoh yang mungkin, saya dari ShopeePay gitu ya, itu kita ada kelas tunai yang mana kita berikan secara reguler kepada pelaku UMKM. Terus kemudian juga kita menjangkau langsung ke, mahasiswa-mahasiswa di universitas untuk mengajarkan ke mereka bagaimana pentingnya literasi digital dan bagaimana bertransaksi digital secara aman dan juga secara, nyaman dan praktis. Oke, semakin mudah semakin ada aja ya kejahatan yang bisa Iya. dilakukan oleh penjahat. Nah, dengan seperti itu sebenarnya modus digital apa sih, Mbak, yang mungkin sering muncul ya di Iya. momen-momen seperti ini? Ya, ini momen-momen yang saya bilang, kepada seluruh konsumen itu kewaspadaan harus makin ditingkatkan ya. Karena, orang lagi, aduh ribet pengen belanja ini, pengen belanja itu gitu. Jadinya dimanfaatkan oleh para, oknum, di mana biasanya mereka bisa nyebarin link promo palsu. Tadi kita, Nah, sedikit itu ngobrolin dia. soal promo. Yang namanya promo itu pasti hanya akan disediakan oleh pelaku, oleh, penyedia jasa pembayaran yang memang resmi, gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada telepon yang ngaku-ngaku call center dari, bank A atau fintech B gitu ya, mungkin bisa dicek dulu apakah memang nomor telepon tersebut valid atau tidak. Terus link yang diberikan apakah memang itu link yang benar atau misalnya link palsu. Jadi kita nggak boleh sembarangan klik tautan yang memang dikirimkan, gitu. Terus kadang-kadang, si penipu ini juga mereka menciptakan, kondisi atau situasi supaya konsumen itu jadi panik kan. Kalau panik itu kan pasti bawaannya pengen buru-buru. Terus tiba-tiba dipaksa untuk dia kasih PIN, dikasih OTP, ujung-ujungnya jadinya transaksinya bukan transaksi yang sesungguhnya malah jadi kena Bodong fraud. ya, kena kita Betul sendiri. betul gitu. Jadi selalu kita, ingatkan lagi kepada para pengguna kita, jangan lupa setiap mau transaksi itu dicek dulu apakah memang transaksinya sudah sesuai atau belum, penerima dan juga, merchant-nya sudah sesuai atau belum. Dan, penting banget untuk diingat itu OTP ataupun PIN jangan pernah diberikan kepada siapapun. Oke, nah kalau kolaborasi dengan otoritas atau aparat penegak hukum sejauh ini seperti apa, Mbak? Ya, kolaborasi kita secara rutin pasti ada, pertemuan reguler antara para penyedia jasa pembayaran bersama-sama dengan asosiasi dan juga dengan regulasi. Jadi,
setiap ada perkembangan baru terkait fitur, itu pasti dari regulator mereka akan memberikan sosialisasi terkait aturannya akan bagaimana. Terus kemudian pada saat implementasi juga penerapan terhadap SOP sampai dengan keamanannya itu bagaimana. Sampai penanganan fraudnya itu ketika misalnya memang ada tren baru, itu pasti dari regulator akan bersama-sama dengan asosiasi kita memberikan sosialisasi dan juga edukasi supaya para penyedia jasa pembayaran ini juga bisa comply dan juga bisa ikut tata kelola yang sudah ditentukan. Oke, ini dengan tren digitalisasi yang terus meningkat, Mbak Lala, ini apakah Avtek melihat transaksi digital ini akan menjadi dominan dibandingkan dengan transaksi tunai? Sekarang mungkin udah kelihatan ya? Sebenarnya kalau di beberapa kategori bisa dibilang memang transaksi digital itu lebih dominan. Tapi sebenarnya mungkin ada alasannya ya buat para pelaku bisnis terutama ya. Mereka melihat transaksi digital ini kan lebih praktis, terus kemudian juga pencatatannya lebih baik. Mereka jadi kalau seandainya ada dispute dan lain sebagainya, mereka bisa dengan mudahnya direconcile lah ya. Jadi sebenarnya dengan adanya dengan adanya kenyamanan dan juga benefit yang dirasakan oleh pelaku bisnis ini sehingga menjadikan mereka lebih menginginkan atau lebih nyaman menggunakan digital ketimbang konvensional gitu. Dan bagi masyarakat sendiri, saya gitu misalnya ya, mungkin sekarang lebih nyaman kemana-mana cukup bawa handphone aja kali ya, Bawa card holder aja ya? betul, nggak usah bawa uang cash lagi karena ya satu dari sisi kebersihan juga pastikan kita sekarang jadi maunya lebih hygiene. Kemudian yang kedua juga mungkin uang kecil kembalian kadang-kadang kan juga susah ya. Kalau digital sekarang udah cuma tinggal scan kris doang, transaksi selesai. Di belakangnya juga kita udah bisa ngelihat historical transaksi, belanja bulanan segala macam semuanya juga kita udah bisa track dengan lebih baik, dengan lebih tepat. Jadi mungkin makin ke sini tren digital itu saya lihat semakin banyak memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Oke, apakah mungkin akan ada sektor-sektor transaksi baru yang mungkin diperkirakan akan tumbuh signifikan ke depannya, Mbak? Ya, kalau retail sudah pasti sekarang kita lihat udah organically udah growing dengan sendirinya. Kalau sektor kategori yang baru ya, memang belakangan ini kami bersama-sama dengan Bank Indonesia itu kita baru aja meluncurkan adanya kris tap dan juga kris cross border. Jadi buat konsumen masyarakat yang sudah biasa dan akan mulai menggunakan transaksi digital, nantinya layanan sarana transportasi, terus kemudian kalau kita keluar negeri itu semuanya bisa dengan mudahnya kita tinggal bayar pakai kris aja. Gitu. Jadi ya mungkin nextnya kalau saya sih melihatnya transportasi akan menjadi satu sektor baru ya yang mungkin nanti ke depannya transaksi digital akan lebih besar lagi. Oke, apakah